benar-benar memutuskan untuk tidak tinggal. Aku berhutang padamu. Selama kamu meminta, dengan Ordo Iron Swallow, aku yang Xiao akan melewati api dan air tanpa ragu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak tahu apakah aku akan punya kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Tidak ada penyesalan, saudari. Aku pergi sekarang. Kamu harus patuh. Dengarkan Paman Yang. Paman Yang, aku pergi. Kakak Wuji. Kamu masih bisa pergi. Apa yang kamu inginkan? Hahaha, akhirnya menunggu kamu. Terkena telapak tangan misterius. Apa yang kamu katakan? Dulu aku berlatih dan menjadi gila. Kamu harus menghisap darah manusia sekali sehari. Kalau tidak aku akan mati beku. Sekarang aku sudah menghisap darah dari Xuanming Divine Palm. Dingin di atas dingin. Dingin di dingin. Oh, dinginnya membunuhku. Aku mati beku. Aku sudah mati. Hahaha. Ratu. Ibu. Wuji. Ibu. Ibu. Wujin Yang. Ibu. Jangan berisik. Tidak. Aha. Aku tidak mati, aku tidak mati. Aku tidak tahu sudah berapa hari aku koma. Aku Sang Wuji selamat. Pasti ada berkah nanti. Berkah apa? Aku hampir mati.
Hehe. Bagaimanapun aku tidak bisa keluar dari lembah tak bernama ini. Aku tidak tahu kapan racun dingin akan menyerang. Nganggur ya nganggur. Letakkan orang tua. Dan tinjau kembali ilmu bela diri yang diajarkan ayah angkatku. Hehe.
Pangeran Ruyang adalah pencuri pemberontak. Khusus merekrut samurai Sifang. Kalian semua adalah pemain kelas 1 dari berbagai penjuru dunia. Untuk seleksi, harus melewati kompetisi. Untuk masuk ke dalam tirai, Putri Zhao Min dan penguji perekrutan. Siapapun yang bisa melewati, akan diterima sebagai prajurit harimau. Menyetir. Tiga pukulan terbatas. Hanya bertahan tidak menyerang. Siapapun yang bisa menangkis 3 gerakanku. Untuk lulus. Dibawa pergi oleh yang mati. Hadiahnya adalah 400 tael perak. Pulang terpisah. 3 trik untuk menyelesaikan sang putri, dan mereka yang bisa bertahan maju ke depan. 2 orang memberikan nama mereka. Telapak besi kejam Yu Chi Feng. Ternyata seorang bisu. Kuto Utuo berasal dari kerajaan setan bunga duri di wilayah barat. Min ilmu bela dirimu semakin meningkat setiap hari. Ini hasil dari bimbingan ayah yang telaten kepada putrinya. Hahaha mulut kecilmu? Hahaha pangeran meminta kalian berdua untuk lulus. Tidak banyak tentara. Kalian berdua dengarkan. Dari hari ini, kalian akan mengajarkan keahlian unik kepada sang putri. Tidak ada yang disembunyikan. Patuhi dekrit pangeran. Hahaha. Uhu. Belakangan ini waktu serangan racun dingin semakin pendek. Kurasa aku tidak sadarkan diri. Ada apa? Kenapa kamu tidak tidur? Apa yang kamu lakukan denganku sampai larut malam? Kamu mau kemana? Kenapa ada mayat rubah perak? Bau. Sudah lama mati. Ada bekas jahitan di sini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ada sesuatu di dalamnya? Ternyata benda ini yang membunuhnya.
Jiuyang Zhenjing. Guru, apakah anak Wuji benar-benar tidak bisa diselamatkan? Dia pikir kemampuan guru hanya bisa menyelamatkannya sementara, untuk benar-benar sembuh total. Kecuali guruku Guru Juiwan hidup kembali. Mengajarkan seluruh Jiuyang Zhenjing, mengganti yin dengan yang. Guru pernah berkata, Xuanming Cold Poison harus dihilangkan dengan Jiuyang Divine Art. Bagaimana mungkin Jiuyang Zhenjing ada di perut kera putih? Tidak masalah kalau dia tidak sibuk. Mungkin masih berguna untuk dicoba latihan. Guruku, kamu sedang mewariskan kungfuku. Kamu tidak perlu lembut. Ini disebut prajurit yang tidak lelah menipu. Putri benar-benar ahli dalam bela diri. Berhasil seketika. Ah. Ya Jiuyang bekerja. Dan racun dingin di tubuhku. Saudara Fearless. Paman. Saudara Fearless. Apa yang terjadi? Chang Yuchun. Kapten lihat. Ah. Tidak selama bertahun-tahun. Semua personel. Aku tidak tahu bagaimana pamanku meninggal. Orang sudah mati. Tidak perlu menghabiskan lebih banyak energi untuk mengejar. Melihat tulisan tangannya itu, ditulis oleh saudara Wuji. Dia pasti masih hidup. Tapi di mana yang lain? Chang Yuchun. Alter Master. Kembali ke markas Guangning. Awalnya, aku membawamu ke Butterfly Valley untuk mencari dokter. Tapi sekarang, cedera saya tidak penting. Ini masalahnya. Saya ingin berbicara baik-baik dengan duta besar Yang Zuo. Tujuan Ming Jiao adalah untuk menggulingkan tirani dinasti Yuan. Daripada bermusuhan dengan Emi. Menciptakan perselisihan seni bela diri. Maaf? Pemimpin. Siswa percaya bahwa Ming Chult harus mengutamakan anti-Wan. Diam. Zhu Yuanzhang. Kamu hanya ketua altar cabang kecil Feng Yang.
Saya tidak mengejar kesalahanmu karena dihancurkan oleh sekte Mei. Apa hakmu untuk berbicara dengan saya tentang ajaran Ming Jiao? Baiklah. Wei Yixia, bukankah begitu? Hei, tidak. Kamu adalah pemimpin. Siapa yang berani melawan kata-katamu? Senang tahu. Sekte Mei hancur. Feng Yang membagi altar untuk membasmi kebencian lama dan baru. Saya yang Xiao akan menghitung denganmu. Guru, apakah kamu hanya berdiri dan menonton? Ya, Bur. Saya bilang pada mereka untuk tidak ikut campur. Apakah putriku tercinta terluka? Tidak hanya para pencuri kecil itu. Mengapa perlu bantuan? Dengar kekhawatiranmu. Ayah sangat khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi? Putriku bosan dan turun gunung untuk bermain. Dia bertemu para pencuri itu dan membunuh mereka. Orang tua gadis itu masih mengganggunya. Jadi bagaimana kabarmu? Berani dan memiliki warisan ayahmu. Gadis Fuer. Kembali. Ayah, bangun. Gadis tidak bisa kembali dari kematian. Jangan terlalu sedih. Orang tuaku sudah meninggal. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Gadis, bukankah kamu orang sini? Nama saya Xiaoyo. Orang tua saya dan saya bermain di dataran tengah dari dunia luar. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan perampok. Perampokan sekarang hanya saya yang tersisa. Saya tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ayah lihat betapa malangnya dia. Maka kita akan membawanya, oke? Sendirian di negeri asing. Bagaimana saya bisa bertahan? Lebih baik daripada saya juga. Gadis Xiao Zhao, jangan kamu memikirkannya. Ayah saya mohon. Kami akan menerimanya. Kamu baik seperti ibumu. Mengapa ayah tidak setuju? Saya tahu ayah akan setuju. Xiao Shao, kemarilah. Mulai sekarang kamu akan melayani nyonya dengan baik. Mengerti? Baik, Tuan bersedia menerima Xiao Chao. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nona. Bagaimana bisa? Itu tidak terlihat benar. Ibu berkata bahwa ada jebakan di atas lampu dan pintu rahasia mengarah ke lorong rahasia. Di mana itu? Jangan menunggu sampai fajar. Lukanya sudah sembuh. Saya tidak ingin tinggal lebih lama. Saya harus kembali dan membangun kembali altar cabang Feng Yang. Saya mengerti perasaanmu. Bukan tipe orang yang keras kepala dan kasar. Itu karena Ji Xiaofu, seorang wanita yang dia kagumi, mengubah seluruh dirinya. Seorang master. Kamu harus memiliki pikiran yang terbuka, bidang pandang yang luas. Itulah satu-satunya cara untuk membuat hal-hal besar. Membangun karir yang hebat. Yang Xiaoxie Communique Private Complaint. Saya khawatir Ming Jiao akan hancur di tangannya.
Hati-hati ayah. Saudara Johari. Baik saudara Chang, hati-hati. Saya sudah mempraktikkan 3 dari 4 kitab suci. Kitab terakhir yang tersisa. Xiao Zhao membantu saya mengambil semangkuk air. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Kemana perginya gadis ini? Apa yang kamu lakukan di kamar ayahku? Oh, saya bilang saya di sini untuk melihat apakah Tuan punya baju ganti. Mencuci baju adalah urusan masuk kamar Mami Wang. Seharusnya bukan giliranmu. Tuan baik kepada Xiao Zhao. Xiao Zhao hanya ingin membantu Tuan melakukan sesuatu. Lakukan yang terbaik. Saya tidak bisa mendengarkan alasan ini. Apa kamu mencoba mencuri sesuatu? Tidak. Tuan dan Nyonya baik hati. Liu Xiao Zhao sangat bersyukur. Bagaimana saya berani berbuat salah kepada kalian? Oke, tidak ada bukti. Saya tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi lebih baik kamu jangan sampai ketahuan olehku. Meskipun saya masih belum tahu cara menggunakan seni ilahi 9 matahari ini. Hei, setidaknya berlatih sesuai kitab setiap hari. Setidaknya saya bisa menghilangkan racun dingin dari tubuh saya. Non. Non. Sangat sulit. Saya bilang sendiri. Mengapa kamu berdiri di sana? Pergi merapikan tempat tidur. Ya? Saya harus bilang apapun bodoh. Berhenti berlambat-lambat. Bersihkan ini sekarang. HMPH? Jika bukan karena mengaku kepada ibuku, saya sudah melawanmu. Kosong.
Ini adalah pengaturan yang indah. Siapa yang bisa memprediksi pintu masuk ke lorong rahasia? Di gusi kamar Nyonya. Pasti ada jalan di depan. Tidak bisa menemukan mekanisme untuk membuka pintu. Ini aneh. Zhao kecil, Zhao kecil. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Bagaimana dengan orang-orang? Xiao Zhang. Xiao Zhang. HMPH gadis ini semakin keterlaluan. Tempat tidur tidak dibersihkan lagi. Xiao Chao. Nona, Kamu kemana saja? aku sedang merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Ah, Kenapa tadi aku tidak melihatmu? aku. Kamu semakin aneh. Aku. Kangen kamu. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi ayah selalu bilang bahwa hati pertahanan itu penting. Jadi kamu tidak boleh aneh. Sungguh hebat ilmu 9 matahari suci. Oke lagi hei. Aneh. Apakah aku sudah menyelesaikan ilmu 9 matahari suci? Terserah. Asalkan tidak kedinginan. Hei, kamu merayakan untukku kan? Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat apel selama di sini. Dari mana kamu menemukannya? Lari begitu cepat. Kita mau kemana? Ada buah-buahan. Ini kebun buah.
Ada orang yang tinggal di sini. Ada orang yang tinggal di sana. Aku bisa keluar sekarang. Aku bisa keluar sekarang. Aku bisa keluar sekarang. Aku mendapatkan kitab ini dari perut seorang pria besar berkulit putih. Ini kesempatan besar. Aku tidak tahu ribuan tahun dari sekarang. Apakah ada yang kebetulan berada di sini lagi? Bagaimana dengan kitab ini? Tempat apa ini? Tolong! Tolong! Kamu lihat itu datang. Ah! Kakak ah. Sejak pemimpin menghilang, messenger cahaya yang tepat Fen Yao juga menghilang. Raja Lang Alis Putih memisahkan diri dari Ming Chult, membuat gereja Tianying sendiri. Raja Naga Zishan dan Raja Singa Golden Retriever juga meninggalkan Ming Chult kami. Ming Chult kami tercerai-berai karena tidak ada pemimpin. Baru-baru ini, saya telah berdiskusi dengan jemaat untuk menghidupkan kembali Ming Jiao. Hanya kamu yang Xiao messenger cahaya. Yang Xiao. Kamu adalah Yang Xiao. Ah, anak kecil. Ah! Anak kecil apa yang kamu bicarakan saat aku berbicara? Jangan tertawa dan menyela. Aku akan menguras darahmu. Tunggu sebentar. Mengapa kamu memiliki Iron Flame Order? Siapa yang memberikannya padamu? Bibi Ji memberikannya padaku. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Aha. Aku menunggu 10 tahun. Berharap selama 10 tahun. Aku berharap menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku tidak menyangka ada kabar buruk. Harapan hancur. Kekecewaan. Xiao Fu? Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Ah! Apa kamu baru saja mengatakan yang sebenarnya? Jika ada kebohongan, aku bersedia disambar petir. Biarkan kamu menyakitiku. Kamu baru saja berjanji padanya. Kamu bisa membuat kontribusi besar untuk faksi Mei. Xiao Fu, kamu hanya berpura-pura berjanji padanya. Kita juga bisa bertemu. Kamu tidak akan mati di tangan Hini, kan? Bibi Ji adalah orang yang jujur. Dia tidak ingin mendengarkan kata-kata tuannya untuk menyakitimu. Dia juga tidak ingin berbohong pada tuannya. Ini adalah Ji Xiao Fu favoritku. Untuk Raja. Kembali dan beritahu jemaat. Aku yang Xiao memutuskan untuk menjabat sebagai pelatih kepala. Humpah. Ide bagus. Guru, aku akan kembali ke Guangming Dingming dulu. Ajarkan lagi. Yang perlu aku bersihkan dulu adalah Mei Pai.
Paman Yang. Aku berjanji pada Bibi Ji untuk mengantarkan adikku padamu. Aku sudah selesai sekarang. Siapa namanya katamu? Namaku Yang Buhui. Yang Buhui. Tidak akan. Kamu tidak menyesal? Xiao Fu. Aku bisa membaca pikiranmu saat melihat putri kita. Aku yang Xiao harus hidup dalam hidupku. Membesarkan dengan dedikasi dan tanpa penyesalan. Untuk menghibur jiwamu di surga. Ah! Selamat datang pada pemimpin. Bakar tubuhku. Api yang berkobar. Untuk kebaikan dan kejahatan untuk cahaya. Karena itu sambutlah pemimpin. Murid yang Xiaomeng melihat fokus sebagai generasi pemimpin. Kemudian perintahkan pelayanku. Patuhi dekret sang guru. Untuk Buddha. Segera ingat sekte. Tidak ada perlindungan pribadi. Biksu tidak bisa berkata. Juara kereta api Zhang Song, Zhou Xuan, Tuan Lengqian. Peng Yingyu Biksu Peng menutup yurisdiksi. Juga sekte Mei adalah sekte yang akan segera kita musnahkan. Yurisdiksi. Tuan Liu. Tuan Liu sudah makan, Tuan Liu. Tuan Li. Apa masalahmu? Zhang Dareng. Aku terkena cacar. Itu bisa menular padamu. Cacar, penyakit cacar. Serius atau mematikan? Wajah ringan kulit rami. Aku pikir kamu harus segera meninggalkan lembah kupu-kupu. Pergi selama setengah bulan. Agar aku tidak menularkan cacar padamu. Hei, aku tidak pergi. Jika aku pergi, siapa yang akan melayanimu? Aku bilang pergi ya pergi. Aku tidak akan pergi, untungnya aku tahu sedikit ilmu pengobatan. Mungkin bisa membantu. Zhang Yuji, percuma kamu berteriak padaku. Aku tahu apa yang harus dilakukan agar tidak tertular olehmu. Kamu benar-benar tidak pergi. Sebenarnya meskipun aku tidak menyukaimu, tapi aku merasa jauh lebih baik belakangan ini. Itu berarti kamu terganggu oleh racun dinginku. Ayahku bilang untuk menerima sedikit kebaikan dari orang lain ketika musim semi tiba. Jika aku pergi sekarang, lalu aku ini apa? Jadi aku tidak bisa pergi sekarang. Ya sudah ya sudah. Ini berkah bukan kutukan. Ini bencana. Tuan Liu. Apa yang kamu katakan? Tuan Liu. Apakah Tuan Hu ada? Tuan Hu UPS. Tuan Hu. Hollow Pie, Holy Hand Garland Simplicity, seeks to meet Butterfly Valley Medical Immortal. Tuan Hu. Kenapa tidak? Kepalaku gatal. Tolong bantu aku mengobati Tuan Hu. Tidak peduli berapa biayanya. Aku yang akan menanggungnya gatal. Aku tidak tahan lagi. Tuan Hu, Tuan Hu. Yang datang duluan dilayani duluan. Selamatkan aku dulu, aku juga gatal. Tuan Hu, obati aku dulu, dan selamatkan aku dulu. Aku duluan. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kalian menemukan Butterfly Valley? Pemilik bunga emas yang memberitahu kami. Tuan Niu, apa yang terjadi pada Tuan Niu? Nenek Jinhua. Siapa Nenek Jinhua? Esensinya mengandung racun. Kamu tidak bilang pada mereka kalau aku sakit parah. Tidak bisakah kamu membantu mereka sembuh? Aku sudah bilang semuanya, dan mereka tidak mendengarkanku. Kalau begitu usir mereka. Bagaimana cara mengusirnya? Itu urusanmu. Tuan Niu, Tuan Niu. Hei adik kecil. Maksudmu apa?
Diamlah, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Berhenti bertengkar, berhenti bicara, dengarkan aku. Pertama-tama aku juga seorang pasien. Ejia. Kena cacar. Aku tidak punya waktu untuk membantumu berobat. Tidak, Tuan Gu tidak merawatku. Aku tidak pergi. Hei ini, aku juga tidak pergi. Kurasa kamu akan menipu. Pemilik bunga emas ingin kita terlibat. Aku harus terlibat, sampai Hu Tingniu memukulku. Ya benar. Ya aku tidak bisa pergi tanpanya. Aku juga tidak pergi. Aduh. Aduh, aku bukan pemilik tempat ini. Aku tidak berhak mengusirmu. Sesukamu. Aduh. Ratu. Ji Xiaofu dari sekolah Emei meminta bertemu. Ibu, kamu tidak boleh mati, ibu-ibu. Ibu. Ibu. Ratu. Adik kecil, Namaku Zhang Wuji. kamu anak Zhang Chuishan. Bagaimana kamu tahu? Beberapa waktu lalu, apa yang terjadi pada keluargamu telah menggemparkan seluruh dunia persilatan. Mari kita bicarakan. Aku masih punya beberapa hubungan dengan sekolah Wudang. Oh, benarkah? Maka aku harus memanggilmu Bibi Ji. Aku akan memanggilmu Kakak Wuji. Oh kamu. Aku yang Bu Hui. Oh, tidak menyesal adik. Bibi Ji, aku lihat wajahmu membiru. Pasti keracunan. Kalau tidak, biar aku lihat dulu untukmu. Ah, bagus. Tunggu aku. Paman Ji, coba peruntunganmu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapat Bibi Ji? Jauh lebih nyaman. Aku tidak menyangka kamu tahu keterampilan medis di usia muda. Apakah penyakit lama membuat dokter yang baik? Keterampilan Kakak Fearless benar-benar bagus. Ibu tidak sakit lagi. Hei adik. Adik. Sembuhkan aku. Aku duluan. Hei adik. Kamu duluan adik. Tuan Niu. Biarkan aku sendiri. Tuan Yu, aku tahu kamu sudah mati. Tapi aku ingin sembuh. Tapi orang-orang ini memiliki gejala yang benar-benar aneh. Aku sudah membacanya, tidak ada apa-apa di almanak. Tuan Yu, apakah kamu mendengarku? Orang-orang ini bukan aku. Orang-orang di Mingjiao. Lebih baik mati atau hidup. Aku malas memperhatikan. Aku mengerti itu. Tuan Mingjiao Niao. Aku punya pertanyaan. Jika seorang murid Mingcu tidak ada luka di luar, tapi perutku kembung, bagaimana ini harus diobati? Jika itu seorang murid Mingcul, maka aku pergi dengan kura-kura tanpa kacang. Earth Spirit Immortal, Shueijia, Immortal Peach Rhubarb, 5 fragrances. Dan obat terakhir, digoreng dengan air dan anggur. Baiklah, tambahkan lembaran tembaga. Kamu mendapat diare kemacetan perut. Aduh, UPS. Itu menggelitiku. Cepat-cepat. Aku UPS, jangan bergerak. Kan. Oh, saudaraku. Oh, cepat. Turun sekarang, giliranku. Aduh, aku nggak tahan lagi. Sakitnya bikin mati. Aku nggak tahan lagi. Ada
Aduh UPS. Kalau ada murid yang kepalanya, kulitnya gatal. Itu lebih sepele lagi. Pakai aja Nansing. Angelica Parsnip. Gastrodia, Elata bunga aconite putih batu, dan obat-obatan lain. Tumbuk atau minum dengan anggur panas. Aduh. Minum pelan-pelan ya adik. Kalau ada murid, kuping kiri dituang air timbal, Kuping kanan disuntik raksa. mata lagi dikasih cat mentah. Terus harus gimana? Mertua pirang itu kejam banget. Pak Liu, menurutmu ini harus diobati gimana? Kalau orang itu murid Ming Chult. Jadi aku kasih air raksa di kuping kirinya. Timbal larut dalam air raksa. Lalu mengalir keluar. Terus tusuk jarum emas ke kuping kanan. Air raksa bisa menempel di jarum emas. Dikeluarkan pelan-pelan. Kalau soal marah, dikasih jus kepiting. Atau bisa diatasi. Gimana? Hei, gimana menurutmu? Hei, udah nggak sakit lagi. Udah nggak sakit lagi UPS. Ya ampun adik. Kamu benar-benar dokter ajaib. Kepalaku udah nggak gatal lagi. Aku juga jauh lebih baik. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Setelah kembali, kamu harus terus minum obat. Aku memikirkan penyakitku di masa depan. Kamu sudah sembuh. Oh, terima kasih. BBG. Wuji, BBG. Bagaimana wajahmu? Ya, meskipun lebih kasar untuk mengucapkan terima kasih. Tapi Wuji benar-benar harus berterima kasih padamu. Kakak Fairless, Kamu baik-baik saja? sakit sekali biar aku lihat. Yups, tidak apa-apa. Pulang dan ambil obat untukmu. Apa masalahmu? Ya, mahkota bunga yang kubuat untukmu rusak. Oh, kamu sedih karena mahkota bunga ini? Tidak apa-apa. Kalau rusak, pulang saja dan buat yang lain. Benar, buat yang lain. Ya, ini yang lain. Fenger Niang, aku di sini. BBG. Wajahmu. Wuji, BBG, apakah kamu menambahkan sesuatu lagi ke obat ini? obat yang kamu goreng untukku. Berani aku menambahkan sesuatu sembarangan? Yo, itu tidak benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Wuji, ibu baik-baik saja kemarin. Aku menjerit kesakitan pagi ini. Pagi ini. Kakak Ji, biar aku ceritakan. Aku benar. Orang yang tahu obat hanyalah aku dan sapi. Ternyata Tuan Niu sedang bermain trik. Hei! Hei! Mengapa kamu menyakitiku? Apakah kamu dikirim oleh Nenek Jinhua? Tuan Niu, kamu memintaku untuk menyelamatkan orang. Mengapa kamu ingin menyakiti orang lain?
Katakan sesuatu. Mr. New, apakah Anda terlalu malu untuk melihat saya? Kamu. Siapa kamu? Mr. New pasti sudah dibunuh. Mr. New. Mr. New. Dia benar-benar dibunuh. Aha, Ada apa dengan Mr. New? apa yang terjadi dengan gadis itu? Terjebak oleh tongkat. Mr. New, apakah Anda terluka? Sangat ketat, jangan khawatir tentang saya. Bawa dia ke saya segera. Tunggu di laci. Ketiga dari atas. Ambil 3 pil darah bezoar dan berikan padanya. Cepat apa yang kamu katakan. Jika sudah terlambat, oh. Mr. New, saya mengambil seluruh botol, oke. Jangan bergerak. Ambil. Pergi, saya tidak butuh kebaikan Anda. UPS itu sapi. Itu Mr. Hu yang meminta saya untuk membiarkan Anda mengambilnya dan pergi. Saya bilang pergi. Kamu sangat menyebalkan. Mowgli. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Bawa dia ke Mr. New. Pergi, Apakah Anda memberinya obat? Makan 3 seperti yang Anda maksud. Oh, Mr. New. Saya memperkenalkan Anda. Bagaimana Anda bisa cedera internal? Siapa yang menyakiti Anda? Tanya mereka. Oke. Anda. Onukji, ayo. Saudara Wuji, pasti sakit. Nangu, kali ini Anda diracuni. Jika saya bisa menyembuhkan Anda, mari kita tidak pernah bertengkar lagi ya. Trauma kecil ini bukan apa-apa. Kamu tidak tahu racun apa yang aku minum kali ini kan? Jika pil darah bezoaremu benar-benar bisa menyembuhkanku, aku akan menuruti kamu. Aku hanya takut kemampuan dukun obat mungkin tidak sebaik dukun racun. Mangu, aku mengakuinya 10 tahun yang lalu. Dukun obatku jauh lebih rendah dari dukun racunmu. Setiap kali kamu sengaja membiarkannya, aku akan meracuni diriku sendiri kali ini. Aku harus memaksamu untuk menyingkirkan senjata sihir. Untuk apa repot-repot? Mengapa kita harus membandingkan diri kita satu sama lain? Mr. New, aku tidak tahu apakah aku bisa mengatakan sesuatu. Janji saudara, aku terburu-buru tadi. Sungguh menyinggung. Mohon maafkan aku. Aku tidak memikirkan itu. Apa yang tidak aku mengerti adalah, apa sih yang kalian berdua lakukan? Uji kamu dan aku memiliki rahmat untuk menyelamatkan hidup kita. Tapi tadi untuk istriku. Aku menyinggung istrimu. Dia istrimu ya? Full House. Kami adalah saudara dan saudari dari keluarga yang sama. Aku ahli dalam pengobatan. Dia belajar racun. Suatu kali dia meracuni seseorang. Aku marah karena bersaing. Menyembuhkan orang lain tanpa memandang identitas mereka. Dan begitu seterusnya. Nyonya, dia istrimu sedang terbakar. Dia sengaja meracunimu untuk menyelamatkan orang. Kamu bandingkan, hanya 10 tahun. Apakah tidak lebih baik? Tidak lagi. Aku bersumpah hari ini. Mulai hari ini, aku tidak bertengkar, tidak baik hati, tidak akan pernah membandingkan. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Bagaimana Nyonya Hu terlibat dengan Nenek Jinhua? Yaitu 2 tahun yang lalu. Sebuah pasangan mengaku sebagai pemilik Pulau Lingsnake di Laut Cina Timur. Pasangan tua Nenek Jinhua dan Mr. Silverleaf diracuni. Temui aku untuk pengobatan. Pada saat itu, aku bersikeras melihat kematian. Jangan pernah membuat pengecualian untuk orang lain. Meskipun Nenek Jinhua menjanjikan hadiah yang sangat besar padaku, hanya memintaku untuk menyelamatkan nyawa pemilik pulau tua itu. Tapi aku tidak peduli. Ini tidak terduga. Aku tidak percaya pasangan tua ini tidak mendorongku. Dan mereka semua sudah pergi. Baru-baru ini, sang nyonya mendapat kabar dari luar. Mr. Silverleaf meninggal karena keracunan. Nenek Jinhua marah padaku. Nyonya takut aku akan pulang tergesa-gesa karena sesuatu. Memintaku untuk berpura-pura terkena cacar. Tidak ada orang luar. Pasangan suami istri. Fokus berpikir.
Bagaimana melawan nenek Jinhua itu? Inilah yang terjadi selanjutnya. Kalian semua tahu itu. Ternyata nenek Jinhua sengaja menyakiti kita. Apakah Mr. Hu menepati janjinya? Kecuali murid-murid Ming Chu, jangan pernah menyembuhkan orang luar.